Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Muhammad Irfan pada pelajaran IPA. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke bahasan materi tentang pengukuran, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang penyelidikan IPA yang di dalamnya sudah dibahas 3 hal. Yang pertama adalah metode ilmiah di dalam penyelidikan IPA, kemudian kegunaan di dalam mempelajari IPA, dan objek yang dipelajari di dalam IPA. Mudah-mudahan 3 hal ini sudah kalian pahami pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan sekarang kita akan membahas 3 hal juga ya. Yang pertama, kita akan memahami atau akan mencoba memahami pengertian dari pengukuran, kemudian kita juga akan memahami perbedaan antara besaran dengan bukan besaran, dan kita juga akan memahami perbedaan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai bahasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat banyak sekali objek-objek atau benda-benda ya yang bisa kita selidiki dalam mata pelajaran IPA. Misalkan contohnya kita melihat virus dengan menggunakan mikroskop ya yang ukurannya sangat kecil sekali. Kemudian kita juga melihat mobil ya, ukurannya besar ya karena ini tidak bisa atau tidak perlu kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Kita juga mungkin melihat kereta api ya di stasiun, ukurannya lebih besar daripada mobil Alphard ya, seperti itu. Kemudian kita juga mungkin pernah melihat pesawat terbang. Tentu ukurannya lebih besar lagi daripada kereta api ya. Kita juga mungkin pernah melihat ya di peta Pulau Jawa, ukurannya ini sangat besar gitu ya, lebih besar daripada pesawat terbang. Kemudian kita mungkin pernah melihat gitu ya bumi yang ukurannya amat sangat besar, lebih besar daripada Pulau Jawa. Dan kita di dalam ilmu-ilmu yang akan kita pelajari melihat matahari, bahkan sistem galaksi Bima Sakti yang ukurannya teramat sangat besar ya. Nah, semua pengungkapan ukuran yang tadi Bapak sebutkan itu pengungkapan yang bersifat yang menggunakan kata sifat gitu ya, seperti itu gitu. Jadi bersifat kualitas saja gitu. Dan ini sangat terbatas sekali gitu ya. Dalam benda-benda yang banyak ini ada yang sangat lebih besar lagi daripada kemudian tata surya galaksi Bima Sakti ya, seperti itu. Masih banyak lagi yang ini kemudian tidak bisa diungkapkan dengan kata sifat ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita ungkapkan dengan dengan ukuran, nah dengan mengukur, maka dengan mudah kita bisa mengungkapkan ukuran-ukuran dari benda-benda yang kita amati tadi. Misalkan contohnya virus corona yang hari ini lagi mewabah ya, mudah-mudahan segera terangkat. Ya, virus corona ini ukurannya 400 sampai 500 mikrometer. Atau kalau kalian bisa membayangkan ukurannya itu 1500 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Kemudian mobil ya, misalkan tadi ini mobil panjangnya atau lebarnya ini 1695 mm. Kemudian panjangnya 3775 mm dan lain sebagainya dari ukuran-ukuran mobil ini gitu ya. Kemudian nah ini matahari bumi ya. Bumi ternyata ketika diukur memiliki ukuran-ukurannya ya yang spesifik ini karena sudah diukur. Nah, contohnya misalkan keliling bumi. Siapa yang pernah berkeliling mengelilingi bumi? Ternyata keliling bumi ini ukurannya 40 juta 75.017 km. Kemudian luas permukaan bumi ini ternyata 510 juta 72 km persegi. Kemudian volume dari bumi ini ternyata 1,08321 kali 10 pangkat 12 km pangkat 3. Bahkan massa bumi ini kalau ditimbang ternyata massanya itu 5,97219 kali 10 pangkat 24 kg. Sangat besar sekali ya. Nah, maka dengan diukur kita bisa mengungkapkannya dengan angka dan ini kemudian
bisa mengungkapkan apa saja yang kemudian bisa diukur. Nah, anak-anak sekalian, untuk kemudian mendapatkan ukuran-ukuran ini sehingga kemudian ini bisa kita ungkapkan, maka kita akan belajar melakukan praktek pengukuran ya, seperti itu. Nah, praktek pengukurannya ada dua praktek, yaitu praktek pengukuran satu. Ya, apa yang akan diukur oleh kita? Yang akan diukur oleh kita adalah meja, yaitu panjangnya. Silahkan di rumah kalian ukur meja yang ada di rumah, kemudian ukur panjangnya. Diukur dengan apa? Nah, diukurnya dengan jengkal. Tahu kan jengkal? Ya, jengkal tangan kita nanti di slide berikutnya ada gambarnya. Nah, tapi diukurnya oleh 3 orang, ya. Nah, misalkan contoh ini, kalian buat tabel dalam buku catatan, nomor, nama pengukur, kemudian hasil pengukuran. Bapak misalkan memberikan contoh nih, ini Bapak mengukur lebih dulu dengan menggunakan jengkal. Nah, ternyata hasil pengukuran panjang mejanya 5 jengkal. Kemudian ini anak Bapak, ya. Ternyata oleh anak Bapak diukur panjang meja ini 7 jengkal. Dan anak Bapak yang satu lagi ternyata diukur panjangnya adalah 8 jengkal. Ya, ini praktek pengukuran pertama. Silakan kalian ukur meja yang ada di rumah kalian. Silakan libatkan orang yang ada di rumah, adik, kakak, orang tua, minimal 3 orang saja untuk mengukur panjang meja dan kemudian tulis hasil pengukurannya. Kemudian praktek pengukuran yang kedua, nah ini jengkal ya. Jadi jengkal itu seperti ini, menggunakan jengkal itu. Ya, jadi menggunakan tangan kita. Kemudian praktek pengukuran yang kedua, objeknya masih meja dan yang kita ukur ini adalah bagian panjangnya, tetapi alat ukurnya adalah penggaris. Kalian sudah tahu tentu penggaris dan insya Allah punya ya penggaris di rumah. Nah, silahkan kalian buat tabel yang kedua ini, praktek pengukuran yang kedua, sama nomor, nama pengukur, hasil pengukuran. Silahkan kemudian libatkan 3 orang yang ada di rumah, kalian sendiri, kemudian kakak, adik, atau orang tua. Kemudian ukur panjang meja dengan menggunakan penggaris, siapa yang mengukurnya, kemudian hasil pengukurannya bagaimana. Nah, kemudian silahkan, ini penggarisnya ya, kemudian silahkan bandingkan. Nah, hasil pengukuran pertama dengan menggunakan jengkal tadi dan hasil pengukuran kedua dengan menggunakan penggaris. Bagaimana hasil pengukurannya? Nah, kalau sudah dibandingkan, nanti kalian jawab pertanyaan yang nanti akan yang sudah Bapak siapkan di kolom Google Form ya, gitu. Nah, sebelum lupa, nah ada satu hal juga yang Bapak ingatkan bahwa kalau kita tadi melihat objek-objek yang ada di dalam sekitar kita dan kita bisa ukur ya, kita juga merasakan sesuatu. Nah, tapi ini ternyata tidak bisa kita ukur. Ya, tidak bisa kita ukur. Apa saja contohnya? Contohnya adalah rasa kasih sayang. Nah, kita merasakan besarnya kasih sayang orang tua terhadap kita, tetapi tidak bisa kita ukur. Tidak ada alat ukurnya. Ya. Kemudian warna. Nah, ini gradasi warna dari yang tua sampai yang muda ya, seperti itu. Kita melihat warna-warni yang sangat indah dengan mata kita, tapi kemudian tidak bisa kita ukur ya level dari warna ini. Hanya bisa kita lihat saja. Kemudian misalkan satu lagi contohnya rasa. Kita merasakan makanan yang kita makan, ada pahit, ada asam, ada asin, ada manis, tapi kemudian tidak ada ukurannya. Kita hanya bisa merasakannya, terlalu manis, kurang manis, terlalu asin, kurang asin, terlalu asam, kurang asam, terlalu pahit, kurang pahit, atau misalkan pedas. Nah, ini adalah sesuatu yang kita rasakan, tetapi kemudian tidak bisa kita ukur. Nah, ini juga hal yang akan kita pahami. Baik, anak-anak sekalian, selamat selamat belajar, selamat melakukan praktek pengukuran, dan silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan di Google Form yang kalian buka. Demikian, selamat belajar ya, dan Bapak memotivasi kalian dengan kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i ini. Barang siapa yang tidak mau berlelah-lelah mencari ilmu, maka siap-siap merasakan pedihnya kebodohan. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan semangat, dimudahkan di dalam belajarnya, dan dimudahkan di dalam memahami seluruh pelajaran-pelajaran walaupun belajarnya di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.